Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sabar dan puasa. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya guys. Persepsi tentang materi sabar dan puasa. Berpuasa bukan saja tentang menahan rasa lapar dan haus saja, namun juga harus mampu menahan emosi atau rasa marah. Memang benar adanya marah tidak membatalkan puasa, tetapi sikap marah bisa menurunkan kualitas dari ibadah puasa itu sendiri. Rasa amarah juga bagian dari nafsu yang perlu kita kendalikan selama berpuasa. Untuk itu, ada baiknya kita menghindari marah-marah pada suatu hal atau orang lain. Belajar sabar saat berpuasa. Ada 7 poin tentang belajar sabar saat berpuasa. Yang pertama, kenali diri. Kita perlu mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kita mulai kesal terhadap sesuatu. Jika kita mengenali tanda-tanda tersebut, akan lebih mudah untuk segera menenangkan diri. Saat tubuh mulai bereaksi untuk marah, cobalah untuk segera menjauh dari situasi tersebut agar tidak semakin menyulut emosi. Belajar sabar saat berpuasa yang kedua, yakni mengontrol ekspektasi terhadap suatu hal. Begitu banyak kemarahan berasal dari harapan yang tidak realistis terhadap orang lain, kondisi, bahkan pada diri kita sendiri. Menurut psikolog Bernard Golden, pendiri Anger Management Education, terutama pada saat berpuasa, kita biasanya sering berekspektasi orang lain akan mengerti dan memahami kita, atau pasangan lebih perhatian kepada kita, serta banyak hal lainnya. Tentu berekspektasi bisa membuat kita menjadi frustasi dan kesal sendiri bila tidak kesampaian. Untuk itu, ada baiknya kita mengontrol ekspektasi tersebut. Belajar sabar saat berpuasa yang ketiga, yakni meditasi. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada 2017 di Mindfulness, para peneliti menemukan bahwa peserta yang berlatih meditasi setiap hari selama 3 minggu secara substansial bisa mengurangi perilaku agresifnya. Selama bulan puasa, sebagai seorang muslim, kita bisa bermeditasi dengan berzikir. Ini bisa membantu menenteramkan hati. Belajar sabar saat berpuasa yang keempat, yakni tarik nafas dalam-dalam. Ketika kita mulai merasa emosi dan kesal terhadap sesuatu, kita bisa mengontrol rasa amarah tersebut dengan menarik nafas dalam-dalam dari hidung dan keluarkan secara perlahan lewat mulut. Brent Bushman, seorang profesor komunikasi di The Ohio State University yang mempelajari kemarahan, agresi, dan kekerasan, mengatakan bahwa menarik nafas dalam-dalam dapat mengurangi gejolak psikologis. Secara khusus, hal ini bisa membantu memperlambat detak jantung dan menjaga pikiran kita tetap fokus pada hal lain di luar sumber stres
atau yang membuat kita kesal. Belajar sabar saat berpuasa yang kelima yakni rajin berolahraga. Berpuasa jangan dijadikan alasan untuk malas bergerak. Kita bisa berolahraga ringan untuk tetap menjaga kebugaran tubuh. Selain itu, olahraga dapat merangsang pelepasan zat kimia di otak yang membuat kita merasa nyaman. Sebuah tinjauan studi yang diterbitkan pada tahun 2019 di Akta Scientific Medical Science menemukan bahwa olahraga adalah cara yang efektif untuk mengelola amarah. Belajar sabar dan berpuasa yang keenam yakni cobalah membayangkan hal yang baik-baik. Ketika kita mulai merasa marah dan kesal terhadap seseorang, entah itu sahabat, pasangan, atau teman kerja, kita bisa mencoba untuk mengingat hal-hal baik yang pernah mereka lakukan pada kita. Ingat saja bahwa setiap manusia pernah berbuat salah. Kita perlu untuk memaafkannya dan coba untuk mengingat kebaikan yang pernah dilakukannya. Belajar sabar dan berpuasa yang ketujuh, yang terakhir yakni tidurlah dengan cukup. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 2020 di jurnal Sleep, para peneliti menganalisis catatan harian 202 mahasiswa dan meneliti tidur, pemicu stres harian, dan kemarahan mereka selama sebulan. Para mahasiswa melaporkan merasa lebih marah pada hari-hari mereka kurang tidur daripada hari-hari mereka tidur dengan cukup. Selama berpuasa tentu kita harus bangun lebih awal atau untuk sahur. Maka dari itu ada baiknya jangan tidur terlalu larut yang bisa membuat kita jadi kekurangan tidur. Terima kasih telah menyimak materi tentang sabar dan puasa. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lu By Day channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.